bisa bermasalah, dituntut kita di akhirat. Maka masalah ngaji haid ini ngaji yang wajib dituntut oleh seorang perempuan. Maka kita kewajiban seorang laki-laki ini tidak hanya memberi makan, minum, tempat tinggal, enggak, tapi tanggung jawabnya laki-laki ini lebih dari perempuan. Kalau laki-laki tanggung jawabnya itu 5, kalau perempuan cuma 2 tanggung jawabnya. 5 itu apa? Pertama, kasih makan, tanggung jawab laki-laki ini. Makan pun bukan sembarang makan, makan yang halal, yang betul-betul bersih, jangan yang haram. Kalau kasih kita makan istri kita yang haram, Nabi sabdakan, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka yang layak untuknya neraka. Nah, kalau kita kasih istri kita makanan yang haram atau yang syubhat, otomatis kita sediakan tiket dia untuk masuk neraka. Kasih makan aja nggak cukup, yang halal, yang betul-betul halal. Nah, maka caranya gimana? Karena kita rezeki ini kan dapat dari hasil kerja, maka cari kerja yang halal. Kemudian yang kedua, kasih pakaian, bukan sembarang pakaian, yang syar'i, yang betul-betul nutup aurat. Yang kasih pakaian mereka kekurangan kain, nah, boleh berdosa dong malah jadinya. Bayang anak senyata belian pakaian ketat sehingga seolah-olah kayak gak berpakaian atau kelihatan tubuhnya dan sebagainya. Yang syar'i yang nutup aurat, kerudung, mukena, pakaian-pakaian menutup aurat. Tidak semua pakaian yang Islami. Kemudian tempat pun yang layak gitu. Tempat yang layak, kalau yang layak yang cocok untuk ditinggali gitu. Kemudian bagus juga kalau anak kita udah menikah itu untuk dia mandiri gitu. Bagus seperti itu mandiri. Mungkin ada apa-apa juga lah memilih ngekos dan sebagainya supaya mandiri, biar dia rasakan susah sama-sama, sedih sama-sama. Kalau sama mertua itu ya bau doan masih, tapi kadang nggak bisa mandiri kita, bisa mandiri. Kemudian juga habis kasih makan, pakaian, tempat, keempat tanggung jawabnya kasih pendidikan. Kasih pendidikan apa? Kasih dia pemahaman yang namanya ilmu agama, termasuk sholat dan sebagainya yang kita kaji. Nah, kasih pemahaman ke istri kita. Itu kewajiban kita itu. Khusus yang kaitan tentang kewanitaan, haid nifas, istihadah dan sebagainya. Kan ini setiap bulan itu hampir datang ke wanita ya. Nanti ketika dia melahirkan gimana? Karena kalau sampai kita nggak ngerti, dia nggak ngerti, terus dia sudah suci wajib sholat, kok dia nggak sholat, kedua-duanya nanti diproses oleh Allah Ta'ala. Maka perlu kita kalau kita nggak bisa ajarkan istri kita masalah haid karena kita awam, ya kita kasih carikan guru untuk mengajarkan. Kasih pendidikan, intinya agama. Kemudian yang kelima terakhir, kasih perhatian. Perempuan itu maunya dikasih perhatian, diperhatikan betul. Kalau perempuan diperhatikan, nanti dia cari perhatian ke orang lain. Jadinya perhatikan istri kita itu sering ditanya, dirayu dan sebagainya. Perempuan itu kesenangannya begitu itu perempuan itu. Makanya nggak ada bidadara di surga itu, yang ada aja bidadari. Kalau kita laki-laki kan senang kita ke perempuan. Kalau perempuan nomor keberapa ditaruh senangnya sama laki-laki, senangnya itu dipuji perempuan itu. Makanya nanti di surga itu istri kita ini kalau masuk surga akan jadi ratunya bidadari, disanjung-sanjung sama kita di surga. Harus dikasih perhatian kepada istri kita, tanya bagaimana keadaan, udah makan, kalau tinggal pergi gimana keadaan, itu senang itu perempuan. Tapi kalau kita diamkan, dia paling senang malah tambah diam. Kalau istri sudah diam itu bahaya itu. Nah, insyaallah ya itu tanggung jawab kita, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat, kasih pendidikan, ya, adab, ke akhlak, ke ilmu agama, pemahaman sholat dan sebagainya. Kalau nggak bisa, hadirkan dia majelis ilmu dan sebagainya. Kalau nggak, nanti bahaya. Kemudian kasih perhatian. Insyaallah ya.
ya nggak dia curhat, nanti curhatnya di medsos buat status dan sebagainya, itu nggak pas kan. Biar makanya istri itu sekaligus jadikan dia sebagai kawan kita. Anak kita juga gitu, anak itu jadikan seperti kawan. Sebagaimana kita berkawan sama teman kita itu akrab, nah sebagaimana gitu juga kita isi dengan anak, merak baturan, sehingga pada sering curhat. Kadang anak kita itu kurang dekat kita dengan anak kita, sehingga curhatnya ke teman kita, curhatnya ke pacar dia. Sementara orang tua paling dekat, karena kita nggak kasih perhatian, jadi jauh dia dengan kita. Kalau sudah anak jauh dari orang tua, terutama bapaknya, nah bahaya, insyaallah ya. Nah perempuan tanggung jawabnya cuma 2 tok, taat kepada Allah sama taat kepada suaminya. Kalau dia jaga ini sudah, aku masuk surga lewat pintu mana aja boleh. Kita ini yang banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau perempuan sudah suci dari haid nifasnya, maka mandinya itu niatnya li raf'il hadasil haidi awin nifasi, untuk menghilangkan hadas haid